Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 2 Persatuan dalam Perbedaan kelas 6 subtema 1 Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran 3. Jadi di sini kita akan mempelajari ini, insya Allah kira-kira 15 menit. Sudah semangat? Sudah siap? Nah, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Sudah pernah bermain ini? Ayo, siapa yang sudah? Kalau belum, perhatikan cara bermainnya ya. Talikan pitanya. 1, bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. 2, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung jalan. 4, saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. 7, permainan berlangsung sekitar 15 menit. 8, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Bagaimana? Sudah siap? Ada yang sudah pernah bermain permainan seperti ini? Ayo, yang sudah siapa? Tuliskan di kolom komentar nanti ya. Nah, saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Perhatikan tekniknya. Kepala tegak, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama. Kenapa? Agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Anak-anak, kita lanjutkan ke bacaan. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat
dan dapat menyebabkan gatal. Anak-anak sudah ada yang pernah tahu pohon bambu? Mungkin di sebagian rumah anak-anak di sekelilingnya sudah memiliki pohon bambu. Silahkan diamati ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Sudah tahu apa 3 jenis? Ya, yang pertama adalah hidrofit. Yang kedua higrofit. Dan yang ketiga, ayo coba tebak, ada yang tahu? Iya, xerofit. Lalu, apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya apa? Iya, bisa dilihat di gambar samping. Contoh dari tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan kangkung. Anak-anak sudah tahu kangkung? Pasti sudah banyak yang tahu. Selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Apa itu tumbuhan higrofit? Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh dari tumbuhan higrofit di sini adalah seperti gambar di samping. Tumbuhan apa itu anak-anak? Benar, itu adalah tumbuhan pakis. Selanjutnya adalah tumbuhan xerofit. Apa itu Pak tumbuhan xerofit? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya tumbuhan apa? Ya, bisa dilihat di samping. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah benar, lidah buaya. Adaptasi tumbuhan hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan tinggal di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanan melalui unsur hara yang ada dalam perairan. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain: 1. Tumbuhan hidup terapung di atas permukaan air. Karena tumbuhan memiliki rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangkai daun menggembung yang berisi udara. Contohnya enceng gondok dan kiambang. 2. Tumbuhan hidup terendam dalam air, memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Contohnya hidrilla dan valsneria. 3. Tumbuhan hidup dengan akar tertanam di dasar air, namun tubuh mengambang di atas permukaan air dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Contohnya pada kangkung dan teratai. 4. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasang surut dengan memiliki perakaran yang kuat sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh ketika tertimpa angin atau ombak. Contohnya adalah tanaman bakau. Dari keempat tanaman ini, sudahkah anak-anak yang pernah mengetahui secara langsung? Mungkin yang rumahnya dekat persawahan sudah tahu enceng gondok, atau mungkin ada yang sudah tahu teratai, dan mungkin yang pernah ke pantai ada yang sudah tahu tumbuhan bakau.
Adaptasi higrofit. Adaptasi higrofit adalah jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu memiliki daun lebar dan tipis, serta memiliki permukaan daun banyak stomata, sehingga mempercepat transpirasi. Beberapa jenis tanaman yang tergolong kategori adaptasi higrofit seperti tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, lumut, daun ungu, dan dedalu. Adaptasi xerofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan xerofit, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan tanah kering seperti gurun. Ciri-ciri tumbuhan xerofit antara lain: tanaman memiliki daun sempit dan tebal, serta beberapa jenis diantaranya dapat berubah bentuk menjadi duri dan sisik yang berguna untuk menekan penguapan air dari tubuh tanaman. Permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi atau penguapan air secara berlebihan. Bagian batang tumbuhan xerofit tebal dan berupa jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Tumbuhan memiliki ciri akar panjang yang berguna untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan beliau meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suparjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi,
Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Suparjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya Ahmad Suparjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Suparjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Kira-kira bagaimana ya? Apakah kita akan bisa merasakan kemerdekaan ini?